Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you all is fine. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is thematic. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about tematik 4A, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3. Open book page 95. Indonesia kaya akan suku dan budaya, yaitu rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional. Nah, Indonesia juga kaya akan makanan tradisional. Apakah nama makanan di atas? Pernahkah kalian membuatnya? Ya, tentu anak-anak sudah tidak asing lagi dengan makanan di atas, yaitu dodol. Nah, pernahkah kalian membuatnya? Ya, kita akan membahas dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Siapkan buku paket, alat tulis atau stabilo ya. Kalau ada bagian-bagian yang penting, anak-anak bisa menandainya. Dodol Betawi, makanan tradisional nan legit. Dodol Betawi adalah salah satu makanan asli dari suku Betawi. Nah, Betawi ini berada di Provinsi DKI Jakarta ya, ibu kota negara kita. Makanan ini terbuat dari ketan, gula merah, gula pasir, santan yang dimasak di atas tungku dengan bahan bakar kayu selama 8 jam. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang yang ahli membuat dodol Betawi. Selain warga Betawi, dodol juga dibuat komunitas Tionghoa. Warga menerapkan prinsip saling membantu atau sambatan agar dodol dapat tercipta dengan baik. Bahan-bahan yang bagus akan membuat dodol terasa legit dan tahan lama. Wah, ternyata proses membuat dodol itu sangat panjang ya. Nah, kemudian open book page 96. Nah, kemudian kalian atau anak-anak bacalah teks proses pembuatan dodol ya, biar anak-anak tahu bagaimana proses pembuatannya. Indonesia kaya akan makanan tradisional. Contohnya bubur. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki makanan khas daerah berupa bubur. Meskipun namanya sama, tetapi berbeda rasa dan cara membuatnya. Nah, ini adalah contoh bubur khas dari beberapa daerah di Indonesia. Ada bubur tinutuan, adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Pada bubur ini semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Kemudian bubur lemu adalah makanan khas dari kota Solo, disebut juga jenang lemu. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Kemudian bubur dari Betawi atau bubur khas kota Jakarta ini dikenal dengan sebutan bubur AC. AC artinya asinan semur. Kemudian ada bubur bapeda, bubur kampiun, bubur gunting. Nah, maka beberapa bubur tersebut memiliki perbedaan atau ciri khasnya tersendiri, mulai dari bahannya, cara mengolahnya, ya. Makanan Indonesia juga mencakup kue-kue. Kue khas Indonesia sering disebut dengan jajanan pasar. Nah, tentu anak-anak sangat suka ya dengan jajanan pasar atau kue-kue. Nah, kue-kue yang populer antara lain bapia, klepon, getuk, bika ambon, lupis, lemang, dan onde-onde. Itulah makanan tradisional beberapa daerah di Indonesia. Apakah yang dimaksud tradisi? Apa saja tradisi yang ada di Indonesia?
Nah, open book page 100. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Suatu tradisi yang ada di masyarakat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan yang mereka anut. Jadi tradisi itu merupakan peninggalan turun-menurun dari nenek moyang kita. Nah, tiap agama, tiap suku bangsa itu memiliki, atau setiap daerah itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Misalkan suku daerah Jawa dengan daerah Sunda tradisinya berbeda ya. Terus daerah Jawa, daerah Sunda, Sumatera dengan Papua itu jelas tradisinya sangat berbeda. Beberapa contoh tradisi atau kebiasaan. Jadi tradisi itu kebiasaan ya, yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Sebagai berikut. A. Masyarakat Jawa. Nah, masyarakat Jawa memiliki tradisi upacara ngruwat, merupakan upacara bertujuan menyingkirkan bahaya yang mengancam seorang atau keluarga. Upacara Tedak Siti, yaitu upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga goib yang tersimpan dalam bumi. Upacara Kenduri untuk memperingati meninggalnya seseorang, yaitu hari ketiga, ke-7, 40, 100 dan 1000. Kemudian ada upacara menolak hujan atau penghujan yang berhubungan dengan perayaan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, tradisi masyarakat Bali. Ada upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Upacara ngaben yaitu upacara pembakaran jenazah. Terus ada tradisi pemakaman di desa Trunyan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar tetapi diletakkan di atas tanah. Itulah tradisi masyarakat Bali. C. Masyarakat Dayak. Jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan keduanya. Nah, ternyata setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Pembelajaran 4. Bacalah bacaan persahabatan Bella dan Lucy ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut? Ayo, apa pelajarannya yang dapat kita ambil? Yaitu kita bersahabat baik meskipun terdapat perbedaan suku, agama, maupun sosial ekonomi. Dalam bacaan tersebut, keluarga Lucy kaya sedangkan Bella sederhana, tetapi keduanya bersahabat baik. Lucy tidak bersikap sombong kepada Bella, bahkan Lucy sering memberi hadiah kepada Bella berupa buku atau makanan. Page 105. Kehidupan sosial ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan geografis. Di daerah pedesaan dengan lahan pertanian, masyarakat bekerja sebagai, ya betul, petani dan berladang. Bisa petani padi, ada yang menanam sayur-sayuran, kebun teh ya. Masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai nelayan. Selain nelayan ada yang rumput laut. Kemudian ada yang membuat kerajinan, pedagang di pesisir pantai ya. Kemudian di sektor wisatanya. Di daerah perkotaan banyak masyarakat bekerja sebagai pedagang, karyawan, pengusaha, guru, ojek online, buruh, dan lain sebagainya. Meskipun kehidupan sosial kita berbeda-beda, kita tetap saling menghormati. Kita tetap harus sopan kepada orang dengan berbagai pekerjaan dan berbagai kondisi ekonomi. Ayo simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa yuk? Tadi kita sudah mempelajari tentang
tentang makanan tradisional yaitu dodol Betawi. Kemudian kita mempelajari berbagai makanan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia ya. Ada berbagai macam bubur, terus jajanan pasar. Nah, kemudian kita juga membaca teks tentang persahabatan Lucy dan Bella, yaitu tentang keragaman sosial dan ekonomi. Kemudian kita belajar juga tentang tradisi dan contoh berbagai tradisi yang ada di Indonesia. Dan terakhir kita belajar tentang keragaman sosial dan ekonomi, yaitu ada berbagai macam pekerjaan ya. Ada di dataran rendah atau sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, sebagai guru, dosen ya, dan lain sebagainya. Tugas hari ini anak-anak open book page 99 ya. Cobalah ceritakan satu makanan tradisional yang pernah kamu rasakan. Ceritakanlah asal makanan tersebut, bahan, cara pembuatan, dan rasanya. Apakah yang membuatmu suka? Tulislah ceritamu dengan menggunakan kosakata baku. Ya, jadi ditulis di buku tulis tugasnya. Kemudian kirimkan tugasnya di GCR. Usahakan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik 4A subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Thanks for attention and say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.